Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya menyapa pemirsa yang terkasih yang ada di YouTube, TikTok, Facebook, dan di Instagram. Serta pemirsa setia lewat voice note, Telegram, dan di WhatsApp on. Dan siap bersama-sama di kesempatan ini untuk melayani Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Ayo yang sudah gabung di room ini, di live ataupun menyaksikan video tayangan ulang, doa yang sampaikan kepada Tuhan mengandung kuasa yang tidak expire. Siapapun saudara yang menyaksikan pelayanan ini tidak kebetulan. Ketika engkau dalam kesesakan, sakit, atau membutuhkan lawatan jamahan jawaban doa-doa, kami hadir menjadi sahabat doa bagi pemirsa terkasih. Dan saya percaya sebagaimana kitab suci menuliskan bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, dan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya, percayalah dengan iman kita menerimanya. Halo, silakan saling menyapa yang ada di mana saja, kota mana, Anda ada pelayanan di mana, atau gereja di mana. Semisal ada yang di Kudus, saya menyapa yang di Kudus, ya. Satu hari Pastor Andi juga rindu untuk bisa berkunjung ke Kudus. Kemarin juga ada yang meminta, sudah pastor, kami di Kudus, sebagian besar menunggu Pastor Andi. Ya, saya juga berdoa supaya Tuhan boleh menghantar saya untuk memberkati Kudus dan sekitarnya. Jawa Tengah ya, Semarang, Solo, itu ya, Jogja barangkali ya. Doakan supaya pastoran juga bisa datang ke kota tersebut untuk memberkati, karena saya mendapat kabar banyak sekali orang-orang sakit yang membutuhkan pelayanan bantuan doa untuk penyembuhan mereka. Pemirsa sekalian yang menonton ini banyak, saya mengajak Ibu ikut mendoakan kota di mana Bapak Ibu tinggal atau berjemaat. Doakan jika engkau rindukan dan Tuhan izinkan, Pastor Andi akan datang ke kota Anda memberkati. Senang sekali ya kalau satu hari bisa meet up, contoh di Semarang ya, atau bisa meet up di Jakarta. Senang sekali, puji Tuhan. Tuhan pasti melakukan hal-hal yang baik
bagi setiap kita anak-anaknya yang hidup, percaya, dan mengasihinya. Terima kasih semuanya, dan saya juga bersyukur di pelayanan ini setiap hari Tuhan memberkati doa-doa yang disampaikan, baik ucapan kalimat berkat mereka imani terima, dan mereka yang sakit disembuhkan dengan berbagai macam model kejadian yang sebentar saya akan setelah renungan akan menyampaikan testimoni pas setelah doa sesi berkat selesai. Dan juga banyak kesaksian juga, puji Tuhan, lewat pelayanan air doa dan healing oil, banyak orang-orang sakit yang terbantu secara gratis. Cuma-cuma bagaimana mereka sembuh, benjolan hilang, nyeri sakitnya bertahun-tahun, pendarahan berhenti, dan banyak kesaksian cancel operasi. Semua karena apa? Ayo, semua karena Tuhan Yesus itu hidup, berkuasa, dan Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Maka mari bersama-sama saya mengajak setiap Bapak Ibu terkasih datang menyembah Tuhan Yesus, pribadi yang hidup, yang sanggup, yang kekal, yang menyelamatkan kita semuanya. Amin. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat tanganku. Mari angkat tangan Bapak Ibu pemirsa yang terkasih. Pandanglah kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku. Mari angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Oh, glory to God. Engkau baik Tuhan.
Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Keren kan? Saya percaya setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Siapa Bapak Ibu sekalian yang melayani Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan? Melayani Tuhan disertai dengan hadirat Tuhan. Siapa antara saudara-saudara yang saat ini waktu kita memuji Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan? Ya, di luar daripada tadi ada form doa, saya rindu kendaraan baru, saya rindu untuk rumah, kontrakan, lunas hutang. Di luar daripada itu, momen-momen indah ini, ketika engkau mengalami hadirat Tuhan, maka saya yakin seperti saya punya pengalaman, dulu saya banyak sekali kelemahan, tetapi ketika merasakan hadirat Tuhan, hidup saya diubahkan dan saya menjadi ciptaan baru. Meskipun dalam dunia ini tentu tidak semua kita yang namanya luput dari pergumulan, tantangan hidup, tetapi percayalah, ketika kita ada bersama-sama Tuhan dan hadiratnya di pagi hari ini, atau dimanapun engkau menyaksikan di jam malam, di jam siang, saya percaya semua kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu terkasih di saat ini, saat pagi hari, untuk kita datang mengucap syukur. Ucapkan bersama-sama, selamat pagi Tuhan Yesus. Dan beberapa saudara tiba-tiba mengalami kesembuhan yang ajaib. Karena ini pelayanan doa penyembuhan untuk Bapak Ibu terkasih. Ini pujian luar biasa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Suci, ya Roh Kudus, oh glory. Terima kasih atas anugerah-Mu.
Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Suci. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat siang yang menyaksikan ini siang hari, selamat sore atau selamat malam ketika malam sebelum tidur engkau menyaksikan siaran ulang video ini. Tuhan itu baik, darahnya membebaskan Anda saat ini juga dari beban ikatan roh jahat, setan yang mencengkram Anda. Free out in Jesus name. Katakan bersama-sama. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu sehari kita masuk maupun akan berlalu kembali. Mari memuji Tuhan. Oh, mari bersyukur kepadanya sambil memuliakan namanya. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan lawatanmu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami semuanya. Amin. Amin. Siapa nih yang kembali merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita? Bersyukur, amin. Bersyukur banget, amin. Yuk kita pujikan pujian bersyukur. Biarlah setiap hati bersyukur. Apapun yang kita alami hari ini, belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur. Ketika ramai-ramai mengucap syukur. Memang mengucap syukur waktu kita lagi senang-senang itu mudah. Tapi ketika dalam situasi yang sulit itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi sebagai orang yang percaya, mari kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan untuk setiap kita. Amin. Banyak yang Tuhan sudah
perbuat makasih di dalam hidup kita. Rancangan indahnya terjadi di hidupmu, oh Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan membuat semuanya ada yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat pelayanan ini Tuhan, yang boleh menjangkau banyak jiwa, untuk mereka boleh mengenal kasih-Mu dan bersyukur kepadamu senantiasa. Puji Tuhan. Amin. Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kalau mau jujur ya, rancangan indahnya terjadi di hidup kita, oh Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Puji Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian, Pastor Rene akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan bagi setiap pemirsa yang terkasih. Dan saya percaya firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan melalui live streaming ini membawa kita terus masuk bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa yang Pastor banggakan, apakah di antara saudara-saudara pernahkah merasa waktu kita berdoa ya, atau waktu kita pengen dekat sama Tuhan, kok rasanya jauh gitu? Atau waktu kita berdoa, kok seperti Tuhan tidak dengar atau diam? Ataukah di antara Bapak Ibu sekalian, adakah yang merasa hidup kita hari-hari ini berjalan sih berjalan, tapi semua datar, kering, biasa saja? Apakah betul Tuhan tinggalkan kita? Apakah betul Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita? Apakah betul Tuhan tidak lagi membawa kita pada rencananya? Mari, dalam kesempatan indah ini, tidak kebetulan Bapak Ibu mendengarkan renungan, saya percaya Tuhan sangat mengasihi setiap saudara supaya kita boleh mengerti rencananya. Saya mau ambil satu kisah dari bagaimana kehidupan seorang bernama Ruth. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian kitab suci Ruth yang saya ambil bacakan dari Ruth pasal 2 ya. Kita baca 3 ayat ya. Ruth pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu untuk membantu kita mengingat, ketik di kolom komentar ayat-ayat yang akan kita bacakan, dengarkan. Lalu saudara kalau murah hati silakan di-share ya, dibagikan. Saya rindu setiap pagi media sosial dipenuhi oleh firman Tuhan lewat ribuan anak-anak Tuhan yang terberkati, yang rindu mengenal Tuhan, rindu melayani, membagikan dengan ke story WA, Facebook Anda, link tautan yang ada, karena pelayanan ini murni hanya untuk memberkati, bukan menghakimi, dan juga hanya rindu menjeladang bakti supaya lewat media sosial orang-orang sakit boleh alami aliran kesembuhan. Seperti dulu saya sakit parah, harusnya meninggal, tapi aliran kesembuhan itu mengalir di tubuh dari Tuhan Yesus, dan ternyata Tuhan mau juga supaya aliran kesembuhan di akhir zaman ini mengalir, memperkenalkan kasih Yesus, supaya banyak orang percaya kepada Yesus lewat pintu kesembuhan. Dan waktu mereka tinggalkan dunia fana ini, semua yang hidup pasti meninggal, tapi satu hari kita meninggal, di dalam Yesus kita ada kepastian keselamatan.
Baik, setelah Bapak Ibu share, saya akan membacakan 3 ayat dari Rut pasal yang kedua. Ada tertulis di sini dengan satu perikop, Rut bertemu dengan Boas. Ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Nah, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Sepenggal kisah dari bagaimana perjalanan Rut ya bertemu Boas. Kalau saudara di dalam ayat yang ketiga, di situ sepertinya ada satu ayat yang kalau kita tidak memperhatikan berlalu begitu saja, yaitu bagian kata kebetulan. Ada tulisan kata kebetulan. Apakah kebetulan itu sepertinya tanpa rencana? Apa kebetulan itu seperti tidak disengaja? Tetapi yang saya dapat dari Tuhan, kebenarannya, yang engkau sering anggap kebetulan, itu merupakan satu karya rencana Tuhan yang baik untuk Rut maupun Anda yang percaya hari ini. Kalau kita melihat kitab Rut, Bapak Ibu terkasih, ini kitab yang sangat spektakuler. Bagaimana kisah perjalanannya. Meskipun di dalamnya ya tidak ada sesuatu yang nampak mujizat-mujizat yang perkasa seperti laut terbelah, tidak ada api turun dari langit, tidak ada suara Tuhan yang terdengar jelas, audible gitu. Tapi ini kisah kitab yang spektakuler, dramatis dalam kenyataan fakta kehidupan manusia. Kita melihat di sana ada kehilangan, ada kepahitan, dan ada hidup yang berjalan dengan pergumulan. Bukankah hal ini cerminan juga bagi banyak orang di zaman sekarang ini? Ketika Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya, maka Rut mantunya dia otomatis menjadi janda. Dan sebetulnya di zaman itu dia sudah menjadi orang asing. Dia miskin tanpa suami, tanpa masa depan. Apakah saudara juga sedang mengalami situasi miskin dan engkau merasa tidak ada masa depanmu? Di tengah situasi itu, Tuhan itu seperti diam toh. Tuhan seakan tidak berkata-kata. Tidak ada nubuatan yang datang. Tidak ada mujizat instan yang dialami oleh Rut. Tidak ada jawaban yang sepertinya spektakuler, cepat.
Mujizat tidak ada waktu itu. Tapi inilah yang saya katakan tadi. Ketika ada kata kebetulan. Tapi disinilah justru rahasianya. Yang dianggap kebetulan, sebetulnya Tuhan sedang bekerja di sana. Tidak selalu di hal yang besar, kadang hal-hal yang kecil. Kesetiaan yang kecil kepada Tuhan mendatangkan perkara yang besar bagi orang-orang yang percaya betul kepada Tuhan. Ruth ini memilih untuk tetap setia, sekalipun suaminya sudah meninggal dunia. Ruth memilih tetap berjalan. Ruth memilih tetap memungut jelai hari demi hari. Dia tetap memilih bekerja dengan baik, jujur, dengan penghasilan kecil, sekalipun sederhana, dia tetap menjadi Ruth yang setia. Tidak menyimpan ke kiri, tidak menyimpan ke kanan. Dan ketika Alkitab Ruth 2 pasal 3 ada satu ayat katakan, kebetulan Ruth berada di ladang Boas. Kalau Anda sudah tahu kisah ini secara utuh, kita paham. Bagi yang belum tahu kisah utuh, kita mungkin perlu mendengar ini. Kebetulan Ruth ada di ladang Boas. Yang sudah mengerti kisah ini, kita pahamlah sekarang bahwa ternyata kita tahu itu bukan kebetulan. Yang belum mengerti, saya beritahu bahwa lewat Boaslah pintu jalan hidup yang baru untuk Ruth terbuka. Kebetulan sebetulnya tidak kebetulan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Perhatikan ya. Tuhan tidak mengubah Naomi secara langsung atau instan, tidak. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan Naomi perlahan demi perlahan. Lewat orang biasa, lewat keputusan sederhana, lewat proses yang cukup panjang sekalipun sepi dia lewati. Dan tanpa mereka sadari, hidup yang kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata Tuhan sedang menyiapkan pintu yang luar biasa besarnya. Lewat keturunan mereka lah garis keturunan Daud hingga lahirnya Yesus Kristus. Pemirsa yang terkasih, mungkin hari ini hidupmu biasa-biasa. Atau mungkin hari ini hidupmu seperti yang tertulis di kitab Ruth. Tidak ada mujizat yang besar, tapi spektakuler. Karena seperti hidupmu dalam drama panggung kehidupan. Tapi itu tidak kebetulan. Tuhan sedang merenda suatu karya yang baik untuk hidupmu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu, gereja yang engkau Tuhan percayakan, kota di mana engkau berdoa, mengandung untuk revival, seperti sepi, seperti hening, belum ada tampak awan kecil, belum ada tampak mujizat terjadi, hari-hari biasa. Bahkan sebagian Anda yang bahkan mengalami hari-hari yang pahit,
Tetapi dengarkan ini Bapak Ibu terkasih, jangan salah paham. Jangan sampai engkau curiga, boten-boten sama Tuhan. Lalu iblis mulai meracuni pikiran, berkata Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan itu jahat buat Anda. Stop berpikiran itu. Jangan kau salah menduga, jangan curiga kepada Tuhan, karena diamnya Tuhan bukan tanda tidak kehadirannya. Seringkali justru Tuhan paling aktif di mana kita sedang tidak merasa melihat apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, saya berikan pesan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mari, dalam pribadi yang tidak setia kita ini, ya, manusia tidak setia, manusia cenderung berubah menjadi tidak setia. Tapi Tuhan percaya dan Dia setia kepada kita. Maka hari demi hari, mari kita juga terus melangkah dan belajar memperbaiki komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kemarin kita tidak setia, hari ini kita mau belajar setia. Kalau hari ini belum bisa setia, besok kita perbaiki setia. Karena berkali-kali orang benar bisa jatuh, tapi Tuhan tetap setia, sabar, menunggu, dan mau mengangkat hidupnya, di mana mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berubah dan bertobat. Sekali lagi, yang engkau anggap kebetulan, sebetulnya ada tangan Tuhan yang bekerja diam untuk kebaikanmu. Tetap setia Bapak Ibu terkasih, tetap apa yang kau lakukan, berdoa tiap pagi di live streaming ini. Kalau terberkati, cocok, tetap setia di sini. Kalau tidak cocok, saudara bisa cari channel yang lain, karena tidak harus ke Pastor Andi. Hamba Tuhan semua baik, semua diberkati. Banyak sudah channel-channel pagi yang mereka adakan doa pagi. Kesana tidak apa-apa. Saya tidak mau untuk menjadi memilikimu. Saya mau engkau semua dimiliki Tuhan Yesus. Di mana engkau bertumbuh, disitulah engkau untuk tertanam dan menghasilkan buah-buahmu. Tetap melangkah Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang percaya, orang yang beriman itu akan dilihat dari langkah-langkah imannya, bukan dari corong mulutnya saja. Meskipun hari hidup biasa-biasa, engkau alami kepahitan atau hidup yang sederhana, percayalah, di balik semua itu, apabila engkau setia, tetap percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan sedang menenun engkau dalam satu karya besar, yaitu rencana keselamatan yang kekal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu, kami mengucap syukur. Saya berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang saat ini mendengar firman. Mereka sangat diberkati, dan biarlah berkat-berkat rohani ini menjadi kekuatan kami untuk melangkah setia dan percaya mengikut Yesus. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan ini yang sedang sakit tubuhnya, sakit dompetnya, sakit hatinya, atau sakit jiwa atau pikiran yang terluka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kuasa yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Maka saya mau berdoa bagi setiap mereka yang dalam keadaan sakit apapun hari ini, termasuk kantong kering. Saya berdoa
sebagaimana Tuhan Yesus sudah buktikan di dalam kitab suci dan bagi jutaan orang ditolong Tuhan, dan khususnya saya sebagai orang yang hina, sampah masyarakat, Tuhan daur ulang oleh karena kasih, dan Tuhan beriku kuasa untuk melayani banyak jiwa yang terkasihan datang sama Tuhan, yang rindu dijamah. Saya berdoa bagi mereka semuanya yang sakit-sakit, kau sembuh saat ini. Sembuhmu karena Tuhan Yesus, sembuhmu karena kuasa Tuhan Yesus. Angkat tanganmu yang sakit-sakit hari ini, saat ini, sekarang juga. Sembuhlah, pulihlah keadaanmu, sehatlah tubuhmu, keuanganmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Dalam nama Yesus. Apa yang saya ucapkan dan saya berkati Bapak Ibu, engkau aminkan dan terjadilah dalam nama Yesus, karena kuasa nama ini ajaib, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah terima kuasa doa, mujizat, penyediaan, lawatan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu sekalian saat ini bisa mengangkat air minum dan minyak di tangan Anda. Saya kemarin dapat kesaksian, salah satunya bagaimana ada satu orang ibu yang setia ikut live pagi. Dia tidak bisa mengangkat air karena dia dalam jumlah besar, mungkin berbotol-botol atau mungkin pakai ember atau apakah dus-dus gitu. Bagaimana Pastor? Ya, tumpangkan tanganmu di dus-dus air itu, karena ibu ini rindu menjadi berkat. Dia bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan dan banyak orang yang mengalami kesembuhan ilahi. Ada yang pakai galon, monggo kerso. Yang penting saya pesan satu, jangan kau perjualbelikan air doa. Air doa ini dikasih Tuhan toh, diurapi Tuhan, itu cuma-cuma untuk menolong. Ya, jadi perhatikan agar kuasa Tuhan dalam pelayanan Anda atau kuasa Tuhan dalam gerejamu, di mana engkau dipercaya menggembalakan, kalau dengerin hamba Tuhan, jangan tukar kuasa Tuhan dengan uang, dengan amplop persembahan, dengan kolektor, jangan. Kalau itu menjadi korban ucapan syukur, baik, tapi jangan engkau melayani, engkau tunggu dapat berapa baru jalan, jangan. Matius 10:8, kita ini sebagai hamba Tuhan udah menerima kesembuhan cuma-cuma. Maka Tuhan kasih mandat supaya Bapak Ibu yang sudah terima urapan panggilan Tuhan, berikanlah pelayanan doa, pelayanan kasih, penggembalaan dengan cuma-cuma. Jelas ya? Angkat sekarang air dan minyak di tangan Anda. Saya berdoa, diberkati, diurapi, nyata kuasa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak
di tangan Anda maupun yang tumpangkan tangan sudah diberkati, sudah diurapi. Ada kuasa Tuhan yang nyata membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Diberkati. God bless you too. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa ada di sesi masuk doa berkat. Setelah doa berkat, Pastor akan lanjutkan di sesi testimoni ya. Angkatlah dua tangan pemirsa yang terkasih dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah perjalananmu sepanjang hari ini dimanapun kau pergi, tugas, pelayanan, sekolah, studi, atau bekerja. Dilindungi engkau semuanya dan diberi berkat sehat. Apa-apa yang kau kerjakan, pekerjaan tanganmu, asal itu sedang firman Tuhan, pasti disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan sempurna. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat kesaksiannya, buat sharingnya, buat yang bermurah hati, mau membagikan posting ulang, dan yang terberkati, saya undang Bapak Ibu untuk mengfollow halaman media sosial Pastor Andi Simon, baik di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan juga di YouTube. Apabila saudara mau untuk mengikuti video berikutnya, silakan di subscribe dulu sebelum kita akhiri, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar satu hari Pastor ke kota Anda, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Nanti katanya, loh aku nggak tahu loh, saya nggak mungkin hubungi persatu, saya ke sini ke situ, enggak. Semua update-nya lewat YouTube. Jadi saudara pastikan yang belum subscribe, di-subscribe-lah. Kalau ini pelayanan memberkati, kasih like. Tapi kalau Anda merasa tidak diberkati, silakan kasih dislike. Oke, ya. Terima kasih. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang. Yes, sayang banget deh. Anda dan saya dan Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. In Jesus name, amin. Dan kiss bye semuanya, dadah. Dor. Tuhan Yesus setia, pertolonganmu sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Selamat masuk di hari yang baru. Bless you. Biar setiap hati kita terpikat, tercandu-candu sama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi di plan berikutnya ya. Semoga memberkati. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak
Tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan. Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku.
redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.